Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nih ya, kembali lagi bersama aku Okta Agnia Ramadhani di segmen podcast Puma, podcast edukasi moderasi beragama segmen kedua. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah kalau Okta sekarang nih sehat-sehat aja. Nah berharap Okta teman-teman semuanya sehat juga nih. Oke deh, kali ini ya kita kedatangan gue star yang sangat spesial teman-teman tentunya ya. Mungkin teman-teman gak pernah tahu ini ya. Kira-kira langsung disapa aja ya. Halo Kak. Hai. Selamat siang. Siang juga. Boleh perkenalan Kak, dari mana? Silahkan. Oke, jadi kenalin, nama aku Kesha. Aku dari SMA Negeri 1 Genteng. Oke, kakak kelas berapa nih? Aku sekarang lagi duduk di bangku kelas 11 SMA. Oke, sama dong kita ya Kak ya. Aku juga kelas 11, kakak juga kelas 11. Iya. Oke, kita udah kenalan kan ya? Udah kok. Oke. Gimana Kak kabarnya hari ini? Sehat kan? Sangat sehat dan luar biasa banget bisa diundang ke sini. Sebenarnya jujur aja ya, agak susah nyari buat ngisi podcast ini gitu kan, untuk nyari temen yang di luar dari sini gitu kan. Akhirnya nemu nih temen, aku tanya di temenku, kamu ada temen nggak di sekolah lain yang berbeda gitu kan, yang beda keyakinannya kayak gitulah. Oh ada ini. Coba ya aku chat. Oke, dia mau. Akhirnya, ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya nemu juga. Soalnya programnya ini sebenarnya udah lama, tapi aku nggak nemu orangnya dan ketemunya di Kak Eca. Oke, Kak Eca, aku mau tanya-tanya nih. Kak Eca sendiri tuh rumahnya di mana sih atau asalnya dari mana? Jadi sebenarnya rumah aku yang asli itu ada di Muncak. Gitu. Terus ke sini buat sekolah. Aku di sini ngekos BTW. Oh, ngekos. Ya, Iya. Gak mungkin juga sih kalau semisalkan PP dari Muncar Iya, jauh gitu kan. banget. Kalau asalnya dulu dari mana, Kak? Kalau asalnya dulu itu ada keturunan dari Bali. Oh, gitu. Iya. Oke, dari Bali, Kak. Asalnya dari Bali kakaknya, terus pindah ke Banyuwangi. Iya. Oke, Kak, aku langsung aja ya mau tanya-tanya. Kan di setiap sekolah pasti ada pendidikan keagamaannya nih ya. Kayak aku misalkan pendidikan Islam, Kak Eca juga misalkan pendidikan Hindu. gitu. Kalau menurut kakak, kalau kakak sendiri tuh biasanya pembelajaran keagamaan Hindu itu gimana? Jadi kalau di SMA aku itu untuk pembelajaran agamanya Hindu itu cuma 1 minggu sekali, dan itu biasanya dilaksanakan kalau nggak hari Jumat ya hari Sabtu, dan waktunya itu cukup mepet karena gurunya itu dari Bangorejo, kan lumayan jauh itu, memotong iya. waktu. Berarti gurunya dari luar bukan? Iya. Oh, dari luar. Dari luar. Oke. Kalau semisalkan kalau pemberian materinya itu kayak apa aja sih Kak contohnya? Biasanya itu gurunya ngasih materi secara lisan. Kalau nggak gitu, kita disuruh cari referensi sendiri kan di Google juga banyak. Yeah. Terus dari buku-buku juga banyak. Yeah. Apalagi dari keluargaku sendiri banyak juga yang sebagai itu guru agama Hindu. Jadinya referensi yang aku dapat itu lebih banyak lagi. Oke, jadi Kak Eca ini udah belajar sendiri dulu Iya. ya. Jadi kalau semisalkan diberikan materi, Kak Eca itu kayak udah tahu dulu Iya. ini gitu. Oh, iya sih. Mungkin hampir kalau semisalkan di Islam gitu sama kayak ada akidah akhlak kayak Iya, gitu-gitu itu ya. Mungkin sama kayak gitu ya. Apalagi dulu itu waktu masih SD SMP, nah itu kan sering banget ikut pasraman gitu loh. Apa tuh Kak pasraman tuh? Jadi pasraman itu sistemnya kayak kalau kakak sendiri itu ngaji gitu loh setiap sore. Iya. Jadinya untuk materi sekarang itu ulangan dari pasraman dulu, makanya kayak udah hafal banget gitu loh. Oh gitu. Iya. Berarti kayak misalkan ngaji tuh sama aja kayak hafidhoh gitu ya? Iya. Oh gitu, keren nih kakaknya. Masya Allah banget. Nah, kalau semisalkan nih kakaknya kan otomatis di Indonesia itu kan mayoritas nih Kak ya. Pernah nggak sih kakak kayak ngerasa
pojokan atau gimana sama enggak? Enggak sih, gimana ya? Karena dulu itu dari dulu sampai sekarang, walaupun sekolahku yang sekarang ini aku minoritas banget, tapi teman-temanku itu nggak ada yang bully gitu loh. Mesti kayak ngerangkul banget gitu. Oke, berarti oke lah ya, nggak mandang siapapun Enggak, gitu ya. aman kok. Oke. Kalau menurut kakak nih, mungkin adalah suatu momen keagamaan yang menarik untuk diceritakan kepada Sobat Mandawangi semuanya. Kegiatan menarik, sebenarnya semuanya menarik, apalagi kan hampir setiap hari itu ada hari raya kan. Nah, tapi kalau yang paling menarik buat aku, apalagi aku ikut andil di situ, itu ada Hari Raya Kuningan. Nah, Hari Raya Kuningan itu dilaksanakannya itu after Hari Raya Galungan yang dilakukan sekitar 210 hari sekali. Nah, setiap hari Raya Galungan itu, Hari Raya Kuningan, maaf, itu aku biasanya ditunjuk kalau nggak jadi pranata adicara. Apa tuh kak? Pranata adicara itu kayak yang bacain susunan acara waktu mau sembayang kayak gitu. Mungkin istilahnya MC lah ya. Nah, cuman ini di sembayang gitu. Iya gitu. Kayak ada acara seremonialnya kan biasanya. Terus kalau nggak jadi pranata adicara itu biasanya aku baca sloka. Maksudnya baca sloka itu kayak kalau di kakak itu baca kitab suci Al-Quran gitu loh. Oke, iya, sama jaga ngaji gitu. Iya, kayak gitu. Oke kak, kan kakak tadi bilang hampir setiap hari itu hari raya. Iya. Kalau di Islam sendiri kan hari raya ya hari raya Idul Fitri sama Idul Adha. Itu kok bisa setiap hari itu gimana kak maksudnya? Sebenarnya bukan setiap hari sih, ya kayak 15 hari sekali pun itu juga kita harus ke pura. Kalau nggak gitu ada Kliwonan juga kan. Nah, itu kan biasanya 7 hari sekali kalau nggak salah. Oh gitu, berarti kayak pura. Mengharuskan. Sebenarnya nggak harus, tapi lebih baik ke pura gitu. Oke, kalau di Islam sendiri ya kayak apa tahunan gitu ya. Iya. Idul Fitri, Idul Adha gitu kan, tahunan. Jadi nggak kayak semisalkan sholat pun itu juga setiap hari. Iya. Mungkin yang di pura itu tadi maksud kakak seperti sholat itu tadi? Bukan, Oh beda. Kalau kayak yang sholat itu kita setiap harinya itu 3 kali. Jadi waktu matahari belum terbit itu, terus pertengahan hari atau matahari itu di atas kepala tepat, sama waktu sandiakala. Sandiakala itu kalau di kakak itu maghrib. Oh, maghrib. Gitu, ya, emang ya. Kan ada tuh di TV-TV. Iya. Kayak biasanya waktunya orang sembayang. Iya. Kayak contohnya aku nggak tahu namanya siapa. Kayak adanya gitu loh. Iya. Itu apa tuh namanya? Itu Puja Sandia gitu loh. Oh, iya. Jadi aku kayak sering kan di TV gitu kan. Kadang pas maghrib, zuhur juga ada. Iya. Itu kayak itu bunyi deh. Gitu. Ya biasanya kayak gitu. 4:30 kalau nggak salah. Kalau di sini ya. Iya. Terus kak, aku nih mau nanya lagi, tapi lupa. Aku mau nanya apa ya? Lupa nih guys. Mungkin nih, kalau menurut kakak tuh hari raya Nyepi itu kan setiap tahun. Iya, setiap tahun. Itu kok sampai bener-bener sepi banget dan orang-orang tuh gak boleh keluar. Itu filosofinya kayak gimana kak? Kalau nyepi sendiri kan ya kata-katanya aja udah nyepi berarti kan sepi ya. Dan nyepi itu sebenarnya adalah waktu kita untuk mengistirahatkan dunia gitu loh. Apalagi zaman sekarang kan dunia itu sangat lelah gitu loh. Makanya kita harus nyepi biar alam jagat raya ini bisa istirahat dulu sebentar, rehat sejenak gitu. Oh, maksudnya berarti nyepi itu kayak rehat sejenak gitu. Setelah alam raya ini, alam semesta ini kayak setelah bekerja, kesel kayak gitu kan. Iya. Mungkin istirahat kayak gitu. Oke kak, kalau menurut kakak nih ya, ini kan kita bicara tentang moderasi beragama. Menurut kakak sendiri penting gak sih moderasi beragama itu untuk di Indonesia? Penting sih, apalagi kan di Indonesia banyak sekali ragam agama dan itu tidak hanya 6 agama aja kan. Nah itu sangat penting banget sih menurutku. Iya, karena juga moderasi beragama ini tidak hanya tentang agama gitu kan ya, bahkan suku, kayak keyakinan juga, ras juga kan, ada adat istiadat juga kan beda-beda. Bener banget. Jadi kayak gimana caranya kita itu dari
keberagaman itu, dari perbedaan itu orang-orang itu menyikapinya secara moderat gitu, nggak yang nyimpang kanan, yang nggak nyimpang kiri kayak gitu kan. Oke deh, mungkin dari kakak ada yang diceritakan lagi nih. Apa ya yang aku ceritain? Kayaknya kalau semua itu asik gitu loh, mesti kayak kita misal aku sama kakak nih ya, kan kita beda agama tapi kita tuh kayak saling melengkapi aja gitu loh. Mesti yang satu nggak bisa, yang satu bisa bantu gitu. Tanpa satu sama lain kan kayak nggak bisa gitu loh. Iya. Jadi kayak kita itu manusia sosial gitu, saling membutuhkan satu sama lain gitu kan. Bahkan dengan adanya perbedaan pun kita tuh nggak masalah gitu kan. Karena untuk perbedaan, untuk keyakinan itu kembali ke diri kita masing-masing gitu kan. Kalau masalah sosial, yaitu di luar, kita berhubungan dengan manusia setiap hari kayak gitu. Nah kak, kalau aku pernah dengar nih ya, di Hindu itu apa gak boleh makan sapi? Karena dianggap sapi itu hewan suci. Kalau di keluargaku itu sebenarnya bukan nggak boleh, tapi kalau udah di Winten, nah itu baru nggak boleh makan yang hewan berkaki 4 gitu. Berarti mohon maaf ya nih, kayak babi itu berarti nggak boleh? Sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi kalau di keluarga aku sendiri, yang papaku itu baru beliau nggak bisa makan daging sama sekali. Mau daging, mau ikan itu nggak bisa. Tapi kalau aku masih makan B2, yang lainnya nggak bisa. Oh iya? Iya, aku berarti kayak daging-dagingan gitu? Nggak bisa, aku nggak bisa makan. Telur pun aku nggak bisa makan. Terakhir kali aku makan telur itu gara-gara aku kena kecelakaan dan itu mengharuskan kayak biar aku makan cepet. telur. Iya, biar cepat sembuh. Iya. After itu pun aku nggak pernah makan lagi. Oh gitu. Berarti mungkin kakak kalau misalkan pengen daging itu boleh? Daging apa dulu ini konteksnya? Ke B2 B2 boleh. Kalau aku ya, aku gimana ya? Aku sih boleh, tapi karena aku kan belum di Winten gitu loh. Cuman aku emang nggak makan daging sapi, daging kambing itu dari dulu banget. Wah, apa tuh Winten? Aku nggak tahu nih. Jadi Winten itu kayak dibersihin gitu loh, disucikan gitu loh gitu. ya. Oh jadi di Bali itu ada adatnya kayak gitu? Iya. Di sini juga ada setiap, ya itu tadi habis Kuningan itu pasti ada yang di Winten gitu. Oh iya. Terus ini apa sih, giginya yang dikikir atau apa itu? Oh, potong gigi. Iya, itu apa tuh? Potong gigi itu sebagian dari manusia yatnya, kayak yatnya itu kan korban suci kan. Nah, misal kalau siapa ya, si A gitu punya anak. Nah, anaknya ini sudah menuju dewasa. Jadi kalau orang tuanya ini sebelum anaknya nikah itu harus dipotong giginya dulu, karena itu adalah hutang yang ditanggung sama orang tuanya kepada anaknya gitu. Oh gitu. Iya. Berarti kalau di Islam contohnya aja kayak kalau orang sebelum menikah itu ya udah selamatan kayak gitu. Kurang paham sih Pengajiannya kayak gitu iya, itu iya. contohnya kalau di Islam Kak. Cuman kalau di agamanya kakak sendiri itu ya mungkin potong gigi kayak gitu kan. Iya. Aku mau cerita nih Kak. Kalau aku tuh kan apa namanya punya jangan aku takut juga ini. Iya. Kalau di Islam itu kan hewan kurban. Ya, kalau dari kakak sendiri semisalkan kakak nih ya dikasih hewan kurban, kira-kira kakak mau nggak? Kalau aku kan aku emang nggak makan, tapi keluargaku dari mama sama adikku itu masih makan. Jadi gitu. yang misal aku dikasih hewan kurban, itu pun waktu SMP aku kan pernah jadi OSIS. Nah itu pasti semua OSIS itu dapat hewan kurban dari sekolah gitu loh. Oke. Nah nanti hewan kurbannya itu aku bawa pulang. Nah yang ngolah itu mamaku itu yang makan sama adikku. Oh gitu. Jadi beberapa orang yang beragama Hindu itu ada yang membolehkan memakan hewan berkaki 4 atau enggak. Itu filosofinya gimana Kak? Ada tahu nggak? Aku kurang tahu ya. Kurang tahu juga. Iya. Mungkin di Hindu itu atau ada kayak aliran-aliran kayak semisalkan di Islam ya ada NU, tahu kan Kak ya? Iya, ada iya. Muhammadiyah Iya, gitu. Di Hindu ada juga gak gitu? Ada, tapi aku sebenarnya kurang paham ya. Aku agak takut. Yang aku tahu itu ada aliran Siwa, aliran Wisnu, aliran Brahma, terus ada aliran Krishna juga kayak gitu loh. Oh, gitu. Aliran-aliran yang aku tahu. Masih ada kayak tingkatan-tingkatan apa ya namanya? Kasta. Oh, kasta. Iya, Iya, itu masih ada. Ada, sampai sekarang masih ada, tapi itu di Bali ya. Kalau untuk di sini? Kalau di sini teman-temanku yang berkasta itu dia sudah kayak
ya udah gitu loh, karena sudah dijawab, nggak jalan dibalik. lagi kayak gitu. Kalau Bukan? temanku gitu, Oh. temanku gitu, tapi dia nggak berkasta yang tinggi gitu loh, masih kayak guruku kasta suaminya itu kan kesatria. Nah, suami guruku ini nikah sama guruku yang bukan anak kasta gitu, maksudnya anak Biasa. Jabe, ya. Oh. Bukan dari Bali juga ya kayak gitu. Tapi kalau di Bali kayaknya masih belum boleh deh. Tergantung keluarganya masing-masing juga sih sebenarnya. Kan banyak yang nyerot juga. Banyak yang keluar dari kastanya sendiri karena ya mau nikah atau gimana gitu. Mungkin di sana itu masih ada kayak orang yang kasta ini harus nikah sama ini gitu. Itu Iya. bener ada? Iya bener ada. Ada salah satu temanku, dia itu Ide Bagus. Nah, temanku Ide Bagus ini mamanya itu selalu mewanti-wanti kalau dia itu nyari pasangan atau nyari istri, tapi sebenarnya dia masih 19 tahun sih. Tapi nggak tahu, mamanya pasti ngomong gitu. Itu harus Ide Ayu, nggak boleh yang lainnya. Oh, namanya Ide Bagus. Iya. Berarti kalau Ide itu harus dapat Ida. Apa Iya. gitu? Ide Ayu sama Ide Bagus. Itu kan kastanya kasta Brahmana. Oh, kalau misalkan Iputu harus dapat Sebenarnya Putu sendiri itu nama apa, urutan anak gitu loh. Kalau Putu kan yang pertama gitu, Kadek kedua, Iya. Komang ketiga, Ketut keempat gitu. Oh gitu, berarti kalau itu bukan kasta tuh? Bukan. Oh. Bukan kasta Oke, itu. oke. Mungkin untuk terakhir nih ya Kak Iya. ya. Pesen dan kesannya Kakak nih untuk kita agar selalu bisa menerapkan prinsip moderasi beragama dengan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Gimana Kak? Kesan dan kesannya? Kalau pesen aku sih ya, kan kita banyak banget agama di Indonesia itu kan banyak banget. Nah, buat kalian yang masih kayak suka bully, suka memandang Milih-milih rendah, gitu. iya, yang suka memandang rendah, yang memilih-milih, itu sumpah hilangin sih, karena itu sumpah nggak enak banget hidup yang penuh apa ya, Perbedaan kayak gimana ya? Lirik kanan lirik kiri gitu Iya. gak sih? kayak aku mau sama ini tapi yang ini tuh beda agama, kayak apalah itu, jangan guys. Tuh, kata Kak Eca tuh ya harus dihilangin. Kayak misalkan milih-milih temen, kita tuh gak apa-apa temenan sama berbeda agama guys. Kalau misalkan masalah Tuhan beribadah, itu tuh ya udah kembali ke diri kita masing-masing. Iya. Waktunya kita beribadah ya kita beribadah, waktunya dia beribadah ya dia beribadah, gitu aja guys. Iya, karena kan kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi juga, sama-sama hidup di bumi juga Iya. kan. Masa ya harus dibeda-bedain gitu. Oke, bener banget. Oke, yang terakhir nih Kak Eca, terima kasih sudah datang di podcast Puma. Nah ini aku mau cerita nih ya, Puma itu jadi program aksiku. Alhamdulillah nih aku kepilih menjadi inisiator muda moderasi beragama nasional di Kemenak yang besok, kapan ya? Minggu besok aku berangkat ke Bekasi gitu kan. Minta doanya ya Kak ya. Ya ampun, Astengkarat. Iya, semoga yang penting selamat dulu, terus dikasih kesehatan, di sana dapat yang terbaik juga. Amin. Jadi ini Kak Eca tak undang ke sini untuk menjalankan rencana aksiku gitu. Terima kasih Kak Eca udah Iya, datang. terima kasih ya. Oke Sobat Mandawangi, terima kasih sudah menonton podcast Puma hari ini. Saya Okta Agniha Ramadhani dan rekan saya Saya Kesyana Amerta. pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.